Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai keputusan investasi dan risiko syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doresli Handayanti Manalu dengan NIM 2261201160. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar investasi syariah. Dikatakan di sini investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadril dan trikotomi pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap umat. Karena dengan berinvestasi, kita dapat mempersiapkan generasi yang kuat baik dalam aspek intelektualitas, fisik, maupun keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kemampuan memiliki akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak mulia, mampu bekerja atau mandiri dan disiplin terhadap waktu, dan satu lagi bermanfaat bagi orang lain. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu sebagai berikut. Ada 4 aspek, yaitu ada aspek material dan finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan, aspek pengharapan kepada ridho Allah. Aspek material dan finansial berkaitan dengan investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial dibandingkan dengan investasi lainnya. Lalu aspek kehalalan, yaitu berkaitan dengan investasi terhindar dari bidang atau prosedur yang haram. Suatu investasi yang tidak halal akan membawa pelakunya pada kesesatan. Terus, aspek sosial dan lingkungan. Artinya bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan berada. Yang keempat ialah aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya suatu bentuk investasi dipilih hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah tujuan investasi. Seseorang melakukan investasi tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan sejumlah pendapatan dan keuntungan. Dalam konteks perekonomian, tujuan seseorang melakukan investasi ialah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi, dan sebagai usaha untuk menghemat pajak. Lalu kita masuk ke dalam konsep dan strategi investasi. Dalam berinvestasi, kita harus memahami apa itu konsep dan strategi dalam berinvestasi. Nah, di sini saya akan membahas 6 strategi dalam berinvestasi. Yang pertama adalah pengaruh waktu dan pilihan. Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu identitasnya. Yang kedua ialah prinsip compounding, yaitu dengan menempatkan kembali hasil investasi ke dalam pokok untuk mendapatkan hasil ganda. Lalu risk-return trade-off merupakan keuntungan dari cash flow atau hasil penjualan harta atau aset investasi. Risikonya terletak pada deviasi antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian menjadikan konsep dasar investasi, yang semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi. Oleh karena itu, investasi harus menentukan langkah memaksimalkan keuntungan dengan menekan risiko serendah-rendahnya. Yang keempat ialah pilihan rasional. Dalam menentukan pilihan investasi, seorang investor harus mencari hasil terbaik dengan risiko yang paling rendah. Lalu diversifikasi, yaitu pemikiran didasarkan pada prinsip peluang bisnis yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda.
Lalu yang terakhir ialah waktu investasi. Waktu investasi merupakan hal yang paling penting dalam keberhasilan investasi. Dalam penentuan waktu investasi, ada 3 penentuan waktu, yaitu yang pertama waktu memulai investasi, yang kedua masa investasi tersebut, dan yang terakhir ialah waktu mengalihkan investasi. Adapun strategi mengatasi permasalahan waktu adalah dengan melakukan investasi secara berkala dengan nilai tertentu. Lalu ada juga macam-macam investasi. Ada 2 macam. Yang pertama ada real investment dan financial investment. Real investment yaitu investasi yang berhubungan dengan bisnis di sektor real. Aspek ini lebih didominasi oleh industri perbankan. Sedangkan financial investment yaitu investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, dan pasar modal. Lalu kita masuk ke dalam teori, prinsip, dan rambu-rambu investasi syariah. Yang pertama ialah teori investasi. Menurut berbagai definisi, investasi mengandung 3 unsur yang sama. Yaitu yang pertama pengeluaran atau pengorbanan sesuatu, bisa kayak sumber daya pada saat sekarang yang bersifat pasti. Yang kedua ialah ketidakpastian mengenai hasil atau risiko. Dan yang terakhir ialah ketidakpastian hasil atau pengembalian pada masa mendatang. Menurut teori konvensional, faktor yang mempengaruhi seorang investor yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Yang kedua ialah biaya investasi atau tingkat suku bunga. Terdapat 2 perhitungan dalam investasi yaitu nilai sekarang dan nilai masa mendatang. Di dalam menghitung nilai sekarang atau present value, kita menggunakan rumus V sama dengan X dikali 1 ditambah R. Dengan V sama dengan nilai yang akan datang, X sama dengan nilai sekarang, dan R adalah waktu. Sedangkan nilai masa mendatang merupakan kebalikan dari nilai sekarang. Dalam menghitung future value, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan A dikali 1 ditambah R. Dengan F sama dengan nilai masa mendatang yang diharapkan, A sama dengan investasi awal, dan T adalah waktu. Yang kedua, kita masuk dalam prinsip investasi syariah. Prinsip dasar transaksi investasi syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Poggio-Winoto 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan. Fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga ialah setiap transaksi harus transparan, artinya kita harus terbuka atas transaksi tersebut, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan menghindari terjadinya risiko. Yang ketiga ialah rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah, yaitu ada 5 bagian, yaitu yang pertama terbebas dari unsur riba, terhindar dari unsur gerahar, terhindar dari unsur judi, terhindar dari unsur haram, dan terhindar dari unsur syubhat. Selanjutnya ialah keputusan investasi syariah. Menurut Keynes, keputusan suatu investasi akan dilaksanakan atau tidak bergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan dengan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga. Menurutnya, tingkat keuntungan yang diharapkan disebut dengan Marginal Efficiency of Capital atau MMC. Yang pertama ialah keputusan untuk melakukan investasi melalui pendekatan MMC. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika MMC lebih besar dari suku bunga, maka investasi dianggap menguntungkan sehingga dapat dilakukan. Yang kedua ialah jika MMC sama dengan tingkat bunga,
maka investasi bisa dilakukan, bisa juga enggak. Yang ketiga ialah jika MNC lebih kecil dari bunga, maka investasi dianggap tidak menguntungkan sehingga tidak dapat dilakukan karena akan mengakibatkan kerugian dalam berinvestasi di media tersebut. Yang kedua ialah proses dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Sharpe 1995, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi. Ialah dengan menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, pembentukan portofolio, revisi portofolio, dan evaluasi kinerja portofolio. Yang ketiga ialah putusan investasi. Menurut Supriyanto 2005, ada dua cara memandang investasi, yaitu dari perspektif Hayekian dan perspektif Keynesian. Theory of Investment and Financial Market and Social Responsibility Investment atau Sustainable Investment atau Ethical Investment. Pada perkembangannya, Sri tidak hanya membatasi diri dengan tidak menanamkan modalnya di perusahaan yang menghasilkan rokok, alkohol, dan judi, tetapi melangkah lebih jauh dengan memasukkan 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, social research, yang kedua, stakeholder advokasi, dan yang ketiga ialah social venture capital. Di dalam social research, terdapat 3 bagian, yaitu negative screen, positive screen, dan best of sector screen. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang terakhir, yaitu risiko dalam investasi. Dalam berinvestasi, kita tidak dapat terhindar dari yang namanya risiko. Berikut merupakan jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dalam investasi. Yang pertama ialah risiko suku bunga. Yang kedua risiko pasar, 3 risiko inflasi, 4 risiko likuiditas, 5 risiko nilai tukar mata uang atau falas, keenam ialah risiko negara, dan yang terakhir ialah risiko reinvestment. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.